dari kelas 10 kali. Perkenalkan, nama saya Disiplinari Donifa, nomor absen 27 dari kelas 10 kali. Saya Nazwa Albarende Santana, absen 26 dari kelas 10 KG. Perkenalkan, nama saya Rafa Dinata Faranda, absen 28 dari kelas XKG. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa kita memilih web yang berjudul kecerdasan AI. Seperti yang kita ketahui, kecerdasan AI semakin marak ketika potensi transformatifnya yang sangat besar. AI menawarkan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi oleh manusia, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga industri. Kemampuan AI dalam memproses data dalam skala besar, belajar dari pola, dan membuat keputusan cerdas telah menarik minat para ilmuwan dan industri. Selain itu, kemajuan pesat dalam komputasi dan algoritma semakin mendorong perkembangan AI, membuka peluang baru untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lalu, selanjutnya kelompok kita telah melakukan proses lateral reading dan kami memilih 3 sumber berdasarkan informasi yang paling akurat atau sering muncul pada website lain dan informasi yang paling lengkap. Selain itu, kami juga mencocokkan 3 sumber informasi pada setiap website untuk mendapatkan informasi yang paling akurat. Dan kami menganggap sumber-sumber tersebut kredibel karena website tersebut banyak yang berasal dari penelitian atau jurnal dari berbagai universitas di Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan informasi-informasi yang kami temukan dari 3 sumber yang sudah kami temukan. Dari sumber pertama menjelaskan mengenai pengertian AI. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kecerdasan manusia. AI mampu belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan seperti yang kita temukan pada asisten virtual, rekomendasi produk online, atau bahkan mobil self-driving. Didukung oleh teknologi seperti machine learning dan juga deep training, AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dengan sangat cepat dan juga efisien. Potensi AI ini sangat besar, sehingga kita dapat menantikan inovasi-inovasi baru yang dapat berkembang mengenai AI yang akan mengubah berbagai aspek pada kehidupan kita. Kemudian, pada sumber kedua, menjelaskan bahwa AI adalah cabang ilmu komputer yang mampu melakukan tugas seperti pengenalan suara, wajah, dan juga pemrosesan bahasa. Pada sumber ini juga dijelaskan penggunaan AI di kehidupan modern dan juga cara manusia akan dapat mengimbangi AI sehingga AI tidak merubah sepenuhnya kehidupan dan tatanan hidup di manusia. Kemudian yang ketiga adalah yang kami temukan di sumber ketiga adalah ternyata AI ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu AI lemah, AI kuat, kemudian ada AI Nero, dan juga AI Board. Selain itu juga dijelaskan implementasi AI, contohnya adalah Siri, Alexa, ChatGPT, dan juga Gemini. Yang selanjutnya kita juga menganalisis konsistensi dari 3 sumber yang sudah kami temukan. Pada 3 sumber website ini dapat ditemukan bahwa ketika sumber dapat dipercaya dan konsisten di berbagai sumber. Karena dapat dilihat, walaupun ketiga sumber ini memiliki perbedaan di kelengkapan informasi, namun informasi yang disajikan masih sangat relevan antar satu sumber dengan sumber yang lainnya. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa ketiga sumber ini mengalami konsistensi dan tidak memiliki inkonsistensi pada materi-materi yang disajikan. Kesimpulan dari pembelajaran teknik lateral reading adalah teknik lateral reading merupakan teknik pembaca kritis dengan membandingkan 2 informasi yang relevan dan tujuannya itu untuk membandingkan kredibilitas suatu informasi. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, kita dapat mengidentifikasi mana informasi yang akurat
dan bisa kita ambil, dan mana informasi hoax yang dapat menyesatkan kita. Lateral reading itu juga melatih kita untuk menganalisis informasi secara lebih mendalam dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang keliru yang dapat menjadikan kita lebih kritis dalam menganalisis suatu informasi. Jadi, refleksi yang kita dapat dari pembelajaran teknik lateral reading ini adalah pengalaman pertama kami dalam menggunakan lateral reading adalah kami jujur merasa bingung dengan konsep lateral reading pada awalnya. Tapi kami juga menggunakan teknik lateral reading ini agar kita dapat lebih meningkatkan kemampuan kita dalam menilai kredibilitas suatu informasi, dan kita juga dapat belajar bahwa kita itu tidak boleh percaya pada hanya satu sumber. Kita itu harus mengecek kebenaran dari informasi yang kita temukan dengan teknik lateral reading ini. Dengan menggunakan lateral reading ini, kita itu bisa lebih kritis dalam mencari informasi dan berbagai sumber lain yang relevan untuk memverifikasi satu informasi yang kita dapatkan. Sehingga kita itu tidak langsung mempercayai suatu informasi dan dapat mengevaluasi informasi yang telah ditemukan. Proses mempertanyakan, membandingkan, dan mengevaluasi dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu ada rekomendasi. Rekomendasi dapat kami berikan untuk pengguna dan pembaca internet dalam memverifikasi data, yaitu dengan menggunakan sistem lateral reading. Karena ketika kita menggunakan sistem lateral reading, kita dapat membandingkan informasi dari satu sumber dengan sumber lainnya, sehingga kita dapat menyimpulkan sendiri dan mengetahui dengan pasti mengenai kebenaran informasi yang telah kita dapatkan.